Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau akan berbicara buat setiap kami dengan simpel dan jelas. Mari Tuhan jamah kami, terobosi kami, Tuhan tegur kami, koreksi kami.
Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu, bahkan kami mengalami Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari urapi setiap kami, berikan kami hikmat dan pengertian khusus, supaya kami dapat mengenal Engkau lebih dalam, kami boleh tahu apa rencana-Mu untuk kami. Urapi juga hamba-Mu, kami sangat percaya Engkau sendiri akan berbicara buat kami semua pada malam hari ini. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Boleh kasih tepuk tangan buat worship leader, singers, dan para musicians. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Masih doain Indonesia? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-10. Karena ini kebaktian terakhir, kita sampai mau tutup ya. Enggak ada yang amin, jadi jam 8 selesai. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Alkitab catat begini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala apa saudara? Pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Malam hari ini saya mau sharing buat saudara-saudara tentang hal yang namanya mind changing process. Oke. Jadi ternyata tanpa kita sadari di dalam kepala kita setiap hari ini ada pertempuran di dalam kepala kita. Antara siapa Pak? Antara pikiran dunia melawan pikiran Kristus. Ya, jadi ini tiap hari terjadi pertempuran hebat. Dan saudara, kalau saudara mengatakan saudara dan saya kita adalah orang-orang Kristen yang bertobat, tolong ingat baik-baik, pertobatan bukan rajin ke kebaktian loh. Halo? Pertobatan itu bukan rajin gereja. Pertobatan itu bukan komit pelayanan, bukan. Pertobatan bukan masa lalu. Pertobatan bukan waktu ditumpangin tangan gedubrak jatuh di lantai. Bukan. Dan banyak orang suka bangga dengan tahun pertobatan. Saya bertobat tahun 80-an, saya bertobat tahun 90-an. Pertobatan again bukan masa lalu dan bukan event-event tertentu. Tapi pertobatan adalah setiap hari dalam kehidupan saudara dan saya. Oke? Ini bahasa Yunaninya namanya adalah metanoia. Ya, metanoia bukan saingannya Immanuel, tapi metanoia adalah merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Nah, ini adalah orang yang dibilang orang yang bertobat. Karena banyak hal yang harus dirubah. Banyak isu yang harus dirubah di dalam kepala saudara dan saya. Dan itu yang disebut dengan pertobatan. Ya, so orang yang mau bertobat adalah orang yang mau merubah cara dia berpikir dari pikiran dunia jadi pikiran Kristus. Nah, ayat-ayat yang baru saja kita baca, ternyata Rasul Paulus sudah memberikan 3 tips. Bagaimana caranya kita merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia jadi pikiran Kristus. Tips yang pertama ayat 3 dan ayat yang keempat. Jelas dikatakan bahwa senjata yang kami gunakan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, yang namanya adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali orang Kristen hobinya cuman mendengar, melakukan tebang pilih. Betul apa betul? Kok belaga nggak tahu gitu? Hah? Banyak orang Kristen kalau mendengar rajin,
Melakukan kita pilih-pilih. Ya, DVD asli 300.000 mahal Pak, DVD bajakan aja murah, 50.000 10 film. Kita nggak mau melakukan firman Tuhan kalau merugikan kita. Kalau nguntungin saya, baru saya akan buat. Kalau merugikan, I will not do it. Oke? Kita dalam melakukan, kita tebang pilih. Tapi for your information, melakukan firman Tuhan akan membantu cara berpikir kita berubah. Dari dunia kepada Kristus. Contoh, nggak bisa dihindari seorang suami atau seorang istri, mau sekristen apapun, dia kecewa sama pasangannya. Betul apa betul? Kok jaim gitu sih? Ya, mau sering ke gereja, nggak bisa dihindari, kita sebel sama istri, sebel sama suami, ya. Kita mungkin kecewa, kita mungkin ada sakit hati di keluarga. Pikiran dunia akan mengatakan gini, udah ikutin infotainment aja, ceraiin aja, tuntut aja, selingkuh aja, dan seterusnya. Tapi pikiran Kristus mengatakan, ampuni dia dan terus kasihi dia. Nah, waktu kita mulai melakukan firman Tuhan, kita mulai mengampuni, kita melepaskan forgiveness, kita mulai melepaskan love untuk pasangan kita di rumah, apa yang berubah? Cara kita berpikir berubah dari dunia kepada Kristus. Dalam hal memberi, ini contoh lain. Ya, waktu kita mau memberi, pikiran dunia ngomong gini, lo hidup sebulan cukup nggak? Memberi melulu? GSJS dikasih melulu, lo hidup bisa nggak? Lo bisa ke Carrefour nggak? Ya, bisa bayar kos-kosan nggak? Pikiran dunia akan mengatakan gitu. Tapi pikiran Kristus mengatakan, berilah maka engkau akan diberi. Waktu kita memberi dari kekurangan kita, waktu kita memberi dari keterbatasan kita, tiba-tiba Yesus memberi balik buat saudara dan saya. Apa yang berubah? Ini berubah. Bulan depan dalam hal memberi, pikiran Kristus yang menguasai kita. Memberi udah gak takut lagi. Ya. Dan ini baru 2 isu, masih banyak isu-isu yang lain yang harus dirubah di dalam kepala kita. Ingat saudara, kekristenan itu serba learning by doing. Ya, saudara dan saya nggak bisa menjalankan kekristenan kayak caranya Thomas, ya, bukan Pak Thomas Sutrisno di sini, bukan ya, ya, tapi Thomas muridnya Yesus, mau lihat dulu baru dikerjain. Kekristenan nggak kayak gitu. Kekristenan kerjain dulu, nanti kita akan lihat, ya, ampuni dulu, pemulihan akan terjadi. Beri dulu, maka kita akan diberi. Itu kekristenan, learning by doing, oke? So, melakukan firman Tuhan, jangan cuma mendengar, akan membantu isi kepala kita berubah. Dari pikiran dunia, jadi pikiran Kristus. Tips yang pertama. Tips yang kedua, ayat yang kelima. Kami menaklukkan segala pikiran kepada Kristus. Itu sebenarnya Alkitab bahasa Indonesia agak kurang satu kata di sana. Karena kalau saudara pelajari dari bahasa asli, ya, itu sebenarnya terjemahan yang lengkap seharusnya adalah kami menaklukkan segala pikiran dunia kepada Kristus. So, tips yang kedua namanya adalah disiplin. Saudara dan saya mesti disiplin. Disiplin ngapain? Disiplin melakukan firman Tuhan. Please remember, melakukan firman Tuhan bukan cuma tanggal merah. Melakukan firman Tuhan bukan cuma pas retreat gereja. Melakukan firman Tuhan bukan cuman pas kita ada masalah, bukan. Tapi mesti disiplin. Tiap hari, setiap saat. Respon kita dengan apapun yang terjadi, jangan pakai emosi, tapi pakailah firman Tuhan. Oke? Disiplin. Ingat saudara, sakit di dunia kita cuma ada 2. Sakit karena nyesel, sama sakit karena disiplin. Bedanya apa? Sakit karena nyesel adalah orang-orang yang mau bersenang-senang dahulu, nyeselnya belakangan. Tapi orang yang memilih sakit karena disiplin adalah tipe orang yang mau bersusah-susah dahulu, senangnya nanti. Ya, so pilihlah untuk disiplin. Makanya Alkitab bilang gini, jangan kasih celah sama iblis. Kasih celah sama iblis tuh gimana sih? Ya. Kita buka kaca mobil gitu ada celah lalu falak masuk gitu. Atau kita buka jendela rumah kita setan masuk. Kasih celah sama iblis itu gimana sebenarnya? Kasih celah sama iblis itu ada di kepala saudara dan saya.
Jangan kasih celah sama iblis. Karena the only access, satu-satunya akses iblis ke saudara dan saya lewat kepala. Roh kita nggak bisa diapa-apain, udah milik Tuhan Yesus. Satu-satunya aksesnya iblis, kepala kita. Makanya jangan kasih celah. Ya, waktu kita mulai kasih celah, ya, pria dan wanita. Pria tertarik sama lawan jenis selalu lewat mata. Betul kaum pria? Kok belaga nggak tahu? Yang jujur malah sebelah kiri saya. Hah? Iya, pria lihat rok mini cepet, gitu. Oh, masih belaga bego juga, heran saya. Hah? Makanya pria, hati-hatilah dengan apa saja yang kita lihat. Amin kaum pria. Hati-hati. Ya, boleh lihat sesuatu yang bagus tapi jangan di-entertain di kepala, bahaya. Nah, kaum wanita beda sama kaum pria. Kaum wanita tertarik sama lawan jenis lewat telinga. Kaum wanita lihat pria pakai rok mini semini apapun tidak tertarik. Jijik malahan mereka. Oke, bebulu lagi pahanya. Hah? Mereka malah geli ngelihatnya. Nah, wanita tertarik dengan lawan jenis selalu lewat telinga. Oke, makanya banyak kaum wanita jatuh dalam dosa karena telinga. Dari Adam dan Hawa dulu. Ya, kamu makan aja nanti jadi seperti Tuhan, jadi cantik nanti. Ketipu. Banyak wanita jatuh dalam dosa karena ketipu. Saya belum nikah loh, padahal cucunya udah 4. So, mesti disiplin gini-ginian. Mesti disiplin. Pria disiplin sama mata kita, kaum wanita disiplin sama telinga. Kalau ada pria yang bukan suami saudara, muji saudara, ibu cantik banget, bilang thank you dan titik. Amin kaum wanita. Jangan bilang thank you sampai di rumah mulai, wah gue keren ya. Hah? Tuh cowok bilang gue keren loh. Hah? Mulai dandan, mulai edit-edit foto demi dipuji sama pria itu yang bukan suami kita. Waktu kita mulai nggak disiplin, disitulah kita buka celah, iblis masuk. So disiplin sama pikiran kita, my wife adalah the best woman yang Tuhan kirim buat saya. Amin suami-suami. Ya, istri-istri juga disiplin. Ya, suami saya adalah the best man yang Tuhan kirim buat saya. Ya, disiplin. So disiplin akan membantu cara berpikir kita berubah dari dunia kepada Kristus. Lalu tips yang ketiga, ya ayat yang ke-6. Bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna, kami siap sedia menghukum setiap kedurhakaan. Oke? So tips yang ketiga namanya adalah taat. Saya mau bertanya, saudara tahu taat? Ingat baik-baik, taat artinya adalah kita mengerjakan hal-hal yang kita nggak pengen buat. Ingat itu baik-baik. Ya, ngampunin. Ada yang hobi ngampunin? Ngelamar kerjaan ditanya hobinya apa? Ngampunin orang lain. Wih, ya, Kirsten abis. Ha? Memberi, ada yang hobi memberi? Ya, bukan uang aja loh, memberi tumpangan, memberi rumah kita dibuka buat cell group, ya. Memberi itu kita nggak ada yang suka. Tapi karena mau taat sama Tuhan, kita mulai ngampunin orang yang nyakitin kita. Karena mau taat, kita mulai memberi. Ya. Dan for your information, setiap ada ketaatan, selalu ada kuasa yang luar biasa. So pilihlah untuk taat. Dan saudara mesti tahu, peperangan rohani sebenarnya bukan nengking-nengking setan. Peperangan rohani yang sesungguhnya, kita udah bahas dari awal, terjadi di kepala saudara dan saya. Peperangan rohani. Nah banyak orang Kristen ada yang hubungan sama setan dikit langsung dalam nama Yesus. Saya dibesarkan dari keluarga kayak gitu soalnya. Ya. Mami saya tuh gereja yang ini banget, gereja zaman dulu banget. Jadi setiap papa lagi nyetir, dideketin sama Metro Mini, ditengking Metro Mininya. Dalam nama Yesus, nyenggol aja kagak. Nyerempet aja belum gitu loh. Tapi itulah saya dibesarkan dari keluarga seperti itu. Yang dikit-dikit nengking, dalam nama Yesus. Nah saya menemukan ternyata peperangan rohani itu bukan tengking-tengking setan. Peperangan rohani yang sesungguhnya terjadi di dalam kepala saudara dan saya. Contohnya nanti saudara baca di rumah, Kisah Para Rasul 19. Rasul Paulus masuk di kota Efesus. Di kota Efesus ada orang kuat namanya Dewi Artemis. Ya. Dan Rasul Paulus sama sekali tidak nengking. Itu orang kuat.
Dan ada anak-anak imam Skewa, ya, yang motivasinya baik, pengen bantuin Rasul Paulus. Ya, mereka mulai nengking-nengking alih-alih jampi dari Yahudi, which is antek-anteknya Artemis. Dan waktu mereka mulai nengking-nengking, setannya ngomong. Dan kalimat yang keluar dari mulut setan terkenal banget sampai sekarang. Setannya ngomong gini, Yesus saya kenal, Paulus saya tahu, lu orang siapa? Digituin mas setannya. Saya dulu dari dulu nggak ngerti ini setan maksudnya apa. Ternyata saya ngerti akhirnya. Setan ngomong kayak gitu karena dia ngerasa dia sama yang lagi nengkingin dia. Makanya dia ngomong kayak gitu. Sesama setan dilarang saling mendahului. Setan juga tahu, Allah lo kalau setan lebih setan dari gue. Setan juga tahu, lo kalau marah sama laki lo, gue tahu kok. Hah? Lo kalau marah sama bini lo, di luar rumah lo bikin apa, gue tahu lo siapa. Makanya pas kita nengking dalam nama Yesus, setan ketawa. Yesus saya kenal, Paulus saya tahu, lu siapa? Digituin sama setan. Karena saya pernah ngalamin ini secara pribadi. Saya pernah mendoakan seorang oma umur 66 tahun. Dia baru terima Yesus. Dan dia waktu masa mudanya sering pakai jimat. So dia minta didoakan supaya Yesus membebaskan dia dari masa lalu dia. Kita doain, singkat cerita ada teman kita datang. Teman kita nggak datang, nggak tahu masalahnya, langsung dia ya mulai ngeroh gitu. Dan dia mulai tengking ini oma. Tahu tengkingnya apa? Roh perzinahan keluar dalam nama Yesus. Saya mulai bingung, ini oma selingkuh sama siapa? Hah? Kok ditengking? Ditengking terus-terusan lagi. Wah, roh perzinahan keluar. Tiba-tiba waktu si oma lagi ditengking, si oma ini berdiri. Teman saya ditunjuk, teman saya. Dan suara yang keluar dari mulut oma ini tiba-tiba suara pria. Bukan suara si oma. Tahu kalimatnya apa yang keluar? Kita kan sama. Digituin. Saya nggak ngerti, sampai amin. Ternyata waktu habis doa, kita ngobrol-ngobrol, teman saya itu yang nengking-nengking roh perzinahan, ternyata dia baru ngaku. Dia lagi kumpul kebo sama pacarnya. Saya baru ngerti, oh pantes waktu roh perzinahan, setannya bilang, sama, jangan macam-macam. Jangan tengking-tengkingan sesama setan. Setan cuma ngetawain orang-orang yang nengking-nengking, tapi tidak taat sama Tuhan Yesus. Makanya saudara, pilihlah untuk taat. Ya, makanya Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-6, bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna, kami siap menghukum setiap kedurhakaan. So ini 3 tips, ya 3 tips bagaimana caranya kita merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia jadi pikiran Kristus. Sekarang, ada satu oknum yang selalu mengganggu proses ini terjadi. Saudara tahu nama oknumnya siapa? Nama oknumnya adalah khawatir, bukan iblis. Dan khawatir adalah produknya neraka. Iblis tahu banget kalau dia datengin saudara dan saya, wujudnya kayak falak gitu, ya. Oh saudara nggak tahu lah gitu-gituan ya. Ya, saudara Hillsong banget kayaknya mukanya. Kalau iblis datengin kita, ya ada tanduknya, ada taringnya, kita semua pasti berani. Kita tinggal dalam nama Yesus, kamu pergi dia. Iblis tahu. Makanya iblis datengin saudara dan saya pakai cara yang lain. Namanya khawatir salah satunya. Ditaruhnya di mana? Di hati? Di jiwa? Di sini ditaruhnya. Khawatir. Orang kalau khawatir sulit melakukan firman Tuhan. Orang kalau khawatir sulit disiplin. Orang kalau khawatir sulit untuk taat. Dan iblis tepuk tangan kalau kita udah kejerat sama kekhawatiran. And please do remember, orang kalau udah khawatir, dia biasanya nggak bisa bedain mana masalah, mana dosa. Orang kalau udah khawatir biasanya dia bawa dirinya sendiri ke daerah musuh. Bukan musuh yang gerek-gerek dia, bukan. Tapi kita sendiri yang bawa diri kita ke daerah musuh. Ya, saya punya teman, baru 3 tahun menikah. Tiap hari khawatir. Karena kelakuan suaminya tidak sesuai yang diharapkan. Dan dia mulai, aduh suami saya kok gak pernah berubah. Kok gak pernah, baru 3 tahun married. Tiba-tiba dia telepon saya, dia bilang gini, Jess, gue punya masalah.
boleh nggak ketemu ngopi sebentar? Ini teman SD saya. Oh ya, masalah apa? Ya ayolah ngopi, nggak enak terjemahin apa cerita di telepon nggak enak. Oke, saya datang, ketemu kita ngopi. Gue punya masalah. Masalahnya apa? Saya tanya. Masalahnya, masalah lu apa? Dia mulai cerita. Iya, berapa bulan lalu ada reuni SMA. Terus masalahnya apa? Iya, waktu reuni, gue ketemu sama mantan SMA dulu. Terus masalahnya apa? Nah, abis reuni, mulai seminggu sekali kita janjian ngopi di mall. Saya tanya lagi. Terus masalahnya di mana? Saya tanya. Iya, abis seminggu tiba-tiba jadi tiap hari janjian ngopi. Dan minggu lalu kita janjian ngopi dan abis ngopi kita check in ke hotel. Saya bilang sama teman saya, kamu bukan punya masalah, kamu udah berdosa loh. Orang khawatir nggak bisa bedain mana masalah, mana dosa. Khawatir, suami nggak berubah. Ya, pikiran dunia, pikiran Kristus tadi bilang apa? Ampuni dia dan love him. Kasihi dia. Nanti tugasnya Tuhan yang merubah itu suami. Seharusnya gitu kan? Tapi enggak, kekhawatiran menguasai ini perempuan. Akhirnya dia bawa diri dia ke daerah musuh. Karena khawatir. Dia bawa dirinya ke perselingkuhan. Karena khawatir. Dan banyak orang seperti itu hari ini. Di GSJS jam 7 nggak ada. Banyak banget orang karena khawatir mereka bawa diri mereka ke daerah lawan. Yang seharusnya mereka nggak di situ. Dan saudara mesti tahu, ya, orang-orang di Alkitab itu diganggu sama kekhawatiran. Ya, orang-orang di Alkitab yang imannya luar biasa. Coba kita lihat 3 orang aja ya. 1 Samuel 27, coba dibuka. 1 Samuel 27, ayatnya yang pertama. Judulnya itu Daud di antara orang Filistin. Oke, Alkitab bilang begini. Tapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari, aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Oke, saudara tahulah cerita ini ya. Ini mertua sama mantu lagi ribut kan? Ya, makanya kalau saudara ada yang ribut sama mertua atau mantu itu hal biasa. Dari dulu udah terjadi. Tugas kita adalah mengampuni dan menerima mertua atau mantu. Amin saudara? Kok berat banget ya? Hah? Sudahlah, saudara dan saya nggak bisa mengalahkan Adam dan Hawa. Karena mereka adalah pasutri paling bahagia di dunia karena nggak punya mertua. Oke? Jangan coba-coba mengalahkan mereka. Kita terima aja udah keadaan sekarang, ya. Nah, kok seneng banget ketawanya barusan ya? Daud punya beberapa kesempatan untuk bunuh Saul. Ceritanya gitu, tapi Daud nggak dibunuh Saul. Padahal Saul lagi tidur, bisa tuh dibunuh sebenarnya. Daud nggak bikin. Dan tiba-tiba muncul ayat ini, karena Daud tuh lagi dikejar-kejar sebenarnya. Muncul ayat ini, kalau saudara baca ayat ini berulang-ulang, nadanya Daud nih khawatir di ayat ini. Toh satu hari nanti Saul akan bunuh saya. Mendingan saya menyingkir ke daerah mana tadi? Filistin. Saudara tahu Filistin siapanya Israel? Musuh bebuyutannya orang Israel. Cuman karena khawatir dia bawa dirinya ke daerah musuh. Karena khawatir. Dan sempat beberapa saat Daud melayani raja orang Filistin. Dan kasusnya Daud di hari-hari ini banyak banget. Banyak banget. Kita dibilang anaknya Tuhan Yesus, ya, warga negara kerajaan sorga, tapi seringkali karena khawatir kita melayani raja kerajaan kegelapan. Kita bikin yang aneh-aneh. It's a good thing akhirnya Daud sadar dan dia balik ke Israel. Daud sadar akhirnya. Oke? Cuman lihat karena kekhawatiran dia bawa dirinya ke daerah lawan. Yang pertama. Yang kedua, namanya Elia. Gak usah dibuka ayatnya. Saya percaya semua saudara tahu ceritanya. Elia ngelihat dahsyatnya Tuhan. Dia ngelihat api turun dari langit dan membakar ratusan nabi Baal. Elia. Saya rasa yang ngelihat api turun dari langit cuman Elia deh. Hari-hari ini kita ngelihat api keluar di kompor soalnya. Ya.
Elia ngeliat dari atas turun ngebakar ratusan nabi Baal. Ya, udah selesai, mati semua, dia pulang ke goanya. Tidur, besoknya dia bangun, dia cek handphone, ada WhatsApp dari Isabel. Gitu kan ceritanya? Pesan singkat dari Isabel. Masih ingat bunyinya apa? Elia diancam. Kamu akan mati seperti kamu bunuh nabi-nabi Baal itu. Diancam. Dan waktu Elia merasa terancam, masih ingat sikapnya Elia? Dia ngomong gini, Tuhan, saya mati aja mendingan. Dia pengen bawa dirinya ke kematian yang bukan haknya dan belum waktunya. Dan banyak orang kayak Elia sampai hari ini. Waktu ada masalah, Tuhan, saya mati aja. Saya ketemu banyak orang Kristen juga kayak gitu. Ya, pernah tahu orang kayak gitu? Ada masalah, Tuhan, angkat saya aja. Ya, banyak orang karena nggak bisa nafkahin keluarga gantung diri, minum baygon, bawa dirinya ke kematian yang bukan haknya, ya, dan belum waktunya. Banyak. Nah, kita akhirnya tahu ceritanya Elia akhirnya tidak jadi bunuh diri, ya. Dia benar-benar percaya bahwa Tuhan membela dia. Oke. Dan yang ketiga, lebih dahsyat dari Daud dan Elia, namanya adalah Yesus. Yesus pernah diganggu sama kekhawatiran. Masih ingat di mana? Di Taman Getsemani. Kalau boleh lalukan cawan ini dari saya. Ya, Yesus berdoa kayaknya kalau ada pilihan lain, saya ambil itu deh. Jangan cawan ini. Ya, cawan ini kalau bisa berlalu deh. Ya, kalau ada pilihan lain ya ngejewer Petrus itu aja deh. Ya, mungkin pencet hidungnya Yudas, nah itu aja deh. Jangan ini. Tapi kalimat berikutnya, Yesus berhasil memilih untuk taat. Masih ingat kalimat selanjutnya? Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang terjadi. Dan waktu Yesus memilih untuk taat, kita semua tahu ada kuasa yang luar biasa. Sampai Yesus tahan, lewatin proses penyalipan dari start sampai finish. Saya nggak pernah habis pikir kalau Yesus nyerah di tengah jalan. Saudara pernah mikir hal yang sama? Ya, tiba-tiba dia emosi sama tentara Romawi. Jadi kodok lo semua, tiba-tiba begitu. Hah? Apa jadinya sama kita coba? Tapi Alkitab catat dia memilih untuk taat, bahkan taat sampai mati. Saudara, jangan suka khawatir. Yang setuju bilang amin. Jangan khawatir. Ya, kekhawatiran itu dari si jahat. Jangan takut. Ya, kita jalan sama Allah yang luar biasa. Jangan pernah takut. Ingat, takut mesti dihadapi, tapi bahaya mesti dihindari. Jelas? Ya, kalau ada bahaya dihindari. Ya, udah jelas ada ular kobra di depan, hindarin. Jangan bodoh juga. Wah, kan ada roh Allah di dalam. Ular kobra, aduh kamu cute banget, sini. Itu blow on namanya, hah? Jangan khawatir. Saya sering banget terbang, saudara. Saya ngelihat banyak orang Kristen kalau di dalam pesawat, imannya kelihatan. Apalagi kalau pesawatnya goyang. Kalung salibnya dipegang. Antingnya salib dipegang langsung. Langsung komsel kayaknya di atas. Saya paling senang naik pesawat sama anak-anak sebenarnya. Mereka polos. Ada guncangan disangka mainan. Iya malah gitu-gitu. Orang tuanya malah sebel. Diem gitu. Orang tuanya lagi ketakutan soalnya. Yang takut-takut biasanya banyak dosanya, makanya takut mati. Jangan takut, saudara. Jangan khawatir. Saudara dan saya berjalan dengan Allah yang luar biasa. Mati nggak perlu di atas pesawat. Mati bisa di mana aja. So persiapkan diri baik-baik untuk menghadap Yesus one day nanti. Kita nggak tahu kapan, tapi semua kita setahu saya lagi ngantri. Kita nggak tahu kapan giliran kita. Ya, tapi selama kita hidup, jangan sampai kekhawatiran ya membuat kita nggak bisa disiplin melakukan firman Tuhan dan kita nggak bisa taat. Oke? Nah, bagian terakhir, saya akan tutup dengan cerita sharing buat saudara tentang peta. Oke? Peta, saudara tahu peta, istilah orang sekarang mungkin lebih familiar dengan Google Maps. Oke, map, peta. Zaman saya dulu atlas.
Ya, atlas itu kepercayaan orang Yunani. Katanya planet bumi kita dibawa sama dewa namanya Atlas. So kalau ada gempa bumi, katanya Atlas lehernya lagi pegel, gini-gini, makanya gempa. Itu kepercayaan orang Yunani. So, atlas, peta atau map, gunanya adalah waktu kita lihat, semua tulisan dan gambarnya kerekam di kepala kita. Dan yang berikutnya, omongan kita mulai sesuai dengan peta tersebut. Belok kanan, sesuai sama peta tersebut. Dan kita mulai jalan sesuai dengan map tersebut. Jalan kita. Dan kita akan tiba sesuai dengan peta tersebut. Oke? Itu gunanya peta. Nah, peta di dunia saudara dan saya ada 3. Yang pertama, peta politik. Saudara tahu arti peta politik? Peta politik itu begini. Indonesia 20 tahun lalu berapa provinsi? Boleh dengar jawabannya? 27. Sekarang berapa? Tadi 27 yakin kayaknya semua. Ditanya sekarang berapa? Ada yang 34, ada yang 32, ada yang mukanya emang berubah, ada yang gitu mukanya. Sekarang Indonesia tuh 34 provinsi. Sekarang. Kok berubah? Karena situasi politik berubah. Petanya ikut berubah. Saudara dan saya harus ikutin perubahan supaya omongan kita nggak salah. Ya, kalau kita nggak ngikutin, omongan kita bisa salah. Datang ke tour travel, saya mau dong tiket domestik kemana? Ke timur. Ya salah udah. Timur udah international flight. Udah beda soalnya. Berdoa jadi salah. Tuhan pulihkan Indonesia yang terdiri dari 27 provinsi. Salah. Yesus lihat dari atas, nyong, udah ganti nyong. Salah. Ketemu orang luar negeri, oh Indonesia berapa provinsi? 27, salah ngomongnya. Dan gak cuma di Indonesia, dulu ada negara namanya Uni Soviet, pernah ingat? Ya, karena situasi politik mereka pecah jadi beberapa negara. Kazakhstan, Uzbekistan, dan seterusnya. Ya, yang senang sepak bola, dulu Jerman ada 2 loh, Jerman Barat sama Jerman Timur. Karena situasi politik, tembok Berlin diruntuhkan, sekarang petanya cuma 1 Jerman saja. Nggak ada Barat, nggak ada Timur. Nah ini semua yang dinamakan dengan peta politik. Oke? Yang kedua, namanya adalah peta yang berasal dari kerajaan kegelapan. Nah Yesus bilang, iblis punya kerajaan, pasti ada petanya. Makanya dari dulu, banyak orang suka melakukan pemetaan rohani. Spiritual mapping. Yang tadi kita bahas, di kota Efesus ada orang kuat namanya Dewi Artemis. Sampai sekarang juga gitu kan. Di Bandung katanya ada orang kuat namanya Dayang Sumbi. Ya, pantai selatan di Jogja ada orang kuat namanya Nyi Roro Kidul. Jangan pakai kolor hijau. Ya, selalu digituin kan? Hati-hati, karena ada orang kuatnya. Nah yang lucunya begini. Saya dari kecil suka diajak sama mama papa saya ke gereja temennya mereka nih gembala di kota Jogja. Oke? Dan setiap ke gerejanya temennya mama papa, setiap habis firman Tuhan, Pak Gembala selalu berdoa syafaat. Dan setiap dia doa syafaat, Nyi Roro Kidul selalu ditengking. Dalam nama Yesus kamu kalah. Dalam nama Yesus kamu sudah kalah. Kamu keluar dari kota Jogja dalam nama Yesus. Ya, setiap ke Jogja selalu dengar gituan. Dari saya kecil. Nah waktu papa saya meninggal tahun 2010, si om ini datang dari Jogja, melayat. Ya, papa saya. Dan dia ketemu saya. Ja, apa kabar Jess? Oh kamu udah gede, bla 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 bla. Ya, dia baru tahu saya pelayanan, dia mulai undang saya. Bisa nggak kamu ke gereja om? Oh mau om gitu. Singkat cerita lagi 2011 saya ke gereja om ini di Jogja. Bawain firman Tuhan, ya. Selesai firman Tuhan, si om berdoa syafaat. You know what happened? Ternyata Nyi Roro Kidul masih ditengking sama si om. Saya mulai wondering dong, loh dari saya kecil sampai 2011, kok nggak kalah-kalah? Ditengking saben minggu, tiap tahun udah bertahun, kok nggak kalah-kalah Nyi Roro Kidul? What's happening? Ternyata karena saya mulai bertanya, akhirnya ketemu jawabannya. Karena ada peta ketiga yang nggak dipakai sama orang Kristen.
Menurut saudara siapa lagi yang punya kerajaan? Kerajaan sorga. Petanya di mana? Ini namanya firman Tuhan. Kita ngelihat peta ini, tulisannya kerekam di kepala kita, isi kepala kita mulai berubah, mulai mind changing, ucapan kita mulai ikutin peta ini, kita mulai berjalan sesuai dengan peta ini, dan kita akan tiba sesuai dengan rencana Tuhan untuk saudara dan saya. Nah, peta kerajaan sorga mengatakan Yesus waktu bangkit di hari yang ketiga, Yesus sudah mengalahkan semua, katakan semua, 1, 2, 3, semua. So menurut saudara, orang kuat di Jogja, Nyi Roro Kidul apa Yesus? Coba jawab. Yesus, tinggal di switch kan, tinggal dirubah. Tinggal dirubah karena ini sumber iman kita di sini. Ya, kita bilang Nyi Roro Kidul orang kuat, terjadilah seperti imanmu. Kita bilang rumah saya ada penunggunya Pak, terjadilah seperti imanmu. Tapi kalau kita mulai mengatakan rumah saya setiap sudut, setiap ruangan cuman dipenuhi mahadirat Tuhan, terjadi juga seperti imanmu. Cerita terakhir, benar terakhir. Dari tadi terakhir melulu. Saya tahun 2003 apa 2002, saya lupa. Saya ke pedalaman Kalimantan nganterin teman saya. Dia diundang sama gereja di pedalaman. Ya, naik pesawat, mendarat di Balikpapan, naik mobil berapa jam, 3 jaman ke Samarinda, turun mobil, kita pindah ke boat, ya naik boat 3 jam ke dalam, turun dari boat, saya pikir udah sampai, ganti kapal yang lebih kecil, ya, naik lagi ke dalam 4 jam. Jadi saya pikir ini bukan pedalaman, ini mbahnya pedalaman. Karena dalam banget masuknya. Oke? Dan sampai di dalam, di pedalaman tersebut, sampai di gedung gereja yang ngundang teman saya masuk, saya agak-agak kaget. Karena biasa gereja di pedalaman, gereja di daerah itu ada salib di belakang, ya, di belakang pengkhotbah ada salib. Dan kanan kirinya biasanya foto presiden sama wakil, biasanya begitu. Nah waktu saya masuk saya kaget karena foto presidennya B.J. Habibie. Saya mulai dalam hati, ini nggak tahu atau lupa atau gimana. Ya, mungkin mereka lupa, pikiran saya begitu. Nah kebaktian malamnya singkat cerita, teman saya bawain firman Tuhan. Selesai firman Tuhan, gembala setempat doa syafaat. Dan waktu dia doa syafaat, ya dia doanya gini, Tuhan kami memberkati Bapak Presiden kami, B.J. Habibie. Saya dalam hati, ups, ini nggak tahu beneran ini. Saya bilang sama teman saya, gimana nih? Teman saya bilang, ya kita harus bilang sama gembalanya. Ya, singkat cerita lagi kita makan malam, teman saya memberanikan diri, nyampein ke Pak Gembala, Pak, maaf, kita mau nyampein sesuatu. Ada apa? Maaf banget sebelumnya. Kita cuma mau bilang, Presiden Indonesia udah ganti Pak. Muka nih gembala setengah kaget, setengah malu. Hah? Yang benar Pak? Iya Pak, bahkan udah 2 kali ganti Pak. Gus Dur dulu, sekarang udah Megawati Pak. Saudara, orang-orang di pedalaman Kalimantan, mereka warga negara Indonesia kah? Coba jawab. Yes. Darah mereka Indonesia? Yes. Tapi mereka nggak tahu orang nomor 1 mereka siapa. Mereka nggak tahu. Sama-sama kebanyakan orang Kristen kalau nggak pakai peta kerajaan sorga. Kita warga negara kerajaan sorga, yes. Darah kita ditebus pakai darah yang sama, darah Yesus. Tapi seringkali kita nggak angkat Yesus jadi orang nomor 1 kita. Kita nggak angkat Yesus jadi orang kuat kita satu-satunya, enggak. Kita nggak angkat dia jadi superhero kita, tidak. Kita angkat yang lain, khawatir, uang, kita angkat yang lain, selingkuhan, dan lain sebagainya. Saya percaya saudara, waktu saudara mulai mengangkat Yesus sebagai orang nomor 1 saudara, di dalam kepala kita, saya percaya proses mind changing ini, proses pertobatan kita akan sempurna setiap hari. Ya, karena kita adalah orang-orang yang mau dirubah setiap hari. Ya, merubah budi kita, merubah cara berpikir kita. Dan saya percaya kalau Yesus adalah orang kuat kita satu-satunya. Saya percaya saudara one day nanti akan tiba di tempat sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan tempat yang ada banyak kecelakaan, bukan tempat yang banyak masalahnya, tapi tempat yang luar biasa sudah disiapkan untuk saudara dan saya. Amin saudara-saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua.
Selalu sukses dengan apapun yang saudara buat, harmonis di rumah, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara-saudara. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Oh, mengubah segalanya, kasih aku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Suara-suara yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara semua sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Shalom, GBI Alpha Omega telah melakukan ibadah secara online.
Kami mengajak jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan persembahan bila diperlukan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Saya berdoa dan percaya Jemaat Alpha Omega sanggup melalui masa yang sulit ini, dipulihkan dan diberkati Tuhan. Tetaplah bersama GBI Alpha Omega, ikutilah ibadah online selanjutnya, terus bertumbuh dalam anugerah dan kebenaran. Jesus Christ bless you.